Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul bertatap muka di ruang kelas yang kita cintai ini. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ini sepertinya anak-anak ibu ceria ya. Semangat ya? Baik, terima kasih kepada Adel. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua ya. Heli Fardina, hadir Bu. Leonidia, hadir Bu. Eva Saw, hadir Bu. Nada Rahimah, hadir Bu. Diva Huzaifa, hadir Bu. Mutia Aprilia, hadir Bu. Adelima, hadir Bu. Alia Uma, hadir Bu. Rodatul, Kuntum, Ujilila, Cantika, Tashifa Putri, Mirna Syafitri, Desriani, Alkarina, hadir Bu. Masya Allah, anak ibu hadir semua ya. Ini menandakan bahwa anak ibu siap mengikuti kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, kegiatan kita pada hari ini yaitu ibu akan memberikan layanan kepada anak-anak semua, di mana pada pertemuan sebelumnya anak-anak ibu telah mengisi album yang telah ibu berikan, dan hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata anak ibu ini kurang beretika dalam bergaul ya. Salah satunya yaitu pergaulan bebas yang akan ibu jelaskan pada siang hari ini. Mendengar dari Ananda semua, apa sih pemahaman Ananda terkait pergaulan bebas? Yuk, yang bisa angkat tangan. Pada Alkarina. Jadi pergaulan bebas itu sama dengan pergaulan yang menyimpang, tidak sesuai dengan norma. Bagus sekali. Beri aplaus dulu pada. Lagi Ibu mau dari Kuntum. Apa Kuntum pemahaman tentang pergaulan bebas? Atau mau menunjukkan diri nih? Desriani, boleh? Pergaulan bebas itu adalah seseorang yang memiliki kebebasan dalam berinteraksi dan berperilaku sesuai dengan keinginan sendiri tanpa memandang norma dan aturan yang ada. Baik, terima kasih. Nah, jadi yang dijelaskan oleh teman-teman Ananda semua tadi itu benar ya. Pergaulan bebas itu adalah perilaku yang menyimpang, yang melanggar norma-norma aturan yang ada, khususnya di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pergaulan bebas. Nah, yang pertama itu adalah seks pranikah. Helen, bisa dibacakan? Tunggu Bu. Seks pranikah adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah. Bertentangan dengan nilai etika dan ajaran agama, perilaku menyimpang ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan resmi. Nah, betul sekali. Selanjutnya yaitu ada
ketika seseorang ini mengonsumsi alkohol, pasti dampaknya di diri seseorang tersebut yaitu bisa menjadi hilang akal, mabuk. Nah, ketika seseorang ini hilang akal ataupun mabuk, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terkontrol. Maka terjadilah seperti tawuran atau kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, selanjutnya ada tawuran, yaitu perkelahian yang dilakukan oleh dua kelompok yang saling bertentangan. Ini biasanya mungkin antara dua sekolah ataupun kelompok-kelompok lain. Selanjutnya, penggunaan media sosial yang tidak pantas. Menurut Eva, media sosial ini dampaknya baik atau tidak menurut Eva? Tergantung dari individunya sendiri sih Bu. Kalau misalnya dia menggunakan media sosial yang baik seperti mencari informasi yang penting mengenai lomba ataupun yang penting lah Bu, itu bisa berdampak baik. Tapi kalau misalnya dilakukan hal yang kurang tentu juga itu bisa berdampak. Bagus, terima kasih Eva. Betul yang dikatakan Eva. Sebenarnya media sosial ini mempunyai dampak yang positif ataupun negatif. Ketika media sosial ini mempunyai dampak positif, yaitu ketika misalnya Ananda semua dikasih tugas nih untuk mencari tokoh inspirasi Ananda boleh mencarinya di media sosial. Tetapi ketika anak-anak ibu semua tidak bisa menggunakan media sosial dengan baik, contohnya misalkan apa yang ada di media sosial diserap aja. Nah, ketika anak-anak ibu tidak bisa menyaring informasi yang ada di media sosial, maka dampaknya akan negatif bagi Ananda semua. Nah, apalagi di media sosial banyak sekali informasi-informasi yang seperti informasi asusila ataupun tentang pornografi yang ketika Ananda semua tidak bisa menyaringnya, maka Ananda semua bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut. Selanjutnya ada narkoba dan penggunaan obat-obatan terlarang. Sama seperti minuman beralkohol tadi, dampaknya ketika seseorang mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang, maka dampaknya mereka akan hilang akal ataupun hilang kendali dan perbuatan tersebut tidak akan terkontrol. Lanjut, yaitu faktor terjadinya pergaulan bebas. Nah, yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Kenapa sih lingkungan ini sangat penting bagi pergaulan Ananda semua? Karena khususnya peran orang tua itu sangat membantu dalam mengawasi ataupun menjaga anak-anak ibu semua dalam bergaul. Nah, ketika orang tua ini tidak bisa mendidik, maka cenderung anak-anak itu terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dan cenderung anak-anak yang tergolong ke dalam pergaulan bebas ini yaitu dari keluarga yang broken home atau mungkin keluarganya tidak lengkap, selanjutnya kurang mendapatkan kasih sayang dan mungkin tidak diperhatikan. Nah, ketika anak ini merasa tidak diterima di dalam keluarganya, maka dia akan mencari kenyamanan-kenyamanan di luar. Selanjutnya ada kemajuan teknologi. Sama seperti penggunaan media sosial tadi, kemajuan teknologi ini sangat berkembang pesat, khususnya Ananda yang Gen Z banget ya, yang apa-apa harus update, apa-apa harus dimasukkan ke dalam Instagram ataupun TikTok. Nah, jadi ketika Ananda ini tidak bisa menyaring informasi yang ada di media sosial ataupun di teknologi, maka Ananda akan berdampak buruk bagi diri Ananda. Selanjutnya yaitu ada lingkungan sekitar. Selain lingkungan keluarga, lingkungan sekitar juga berpengaruh bagi pergaulan seseorang, khususnya pertemanan. Karena misalnya ada satu kelompok yang mempunyai circle toxic misalnya. Nah, jadi si A ini agar tidak dikucilkan atau dia agar bisa diterima di circle yang toksik ini, maka dia rela melakukan apa yang dilakukan oleh circle tersebut. Oke. Nah, sepertinya Ananda ini sudah sangat lesu, tidak bersemangat. Kita isi breaking dulu, mau tidak? Mau. Gitu ibu mau berdiri deh, berdiri.
Mereka tidak mempunyai moral seperti sopan santun, kurang etika dalam berbicara, karena menurut mereka ini adalah perbuatan yang benar. Selanjutnya yaitu hamil di luar nikah. Nah, hamil di luar nikah ini adalah dampak dari pacaran yang bebas. Misalnya suka pergi ke tempat-tempat tersembunyi, sepi. Ketika terjadi hamil di luar nikah, siapa yang merugi, perempuan atau laki-laki? Kelihatan perutnya besar, perempuan atau laki-laki? Perempuan, jadi yang banyak ruginya. Nah, selanjutnya yaitu tingkat kriminalitas yang tinggi. Agar bisa mencapai atau mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka banyak berbagai cara yang mereka lakukan, misalnya mencuri atau mengambil barang-barang orang yang bisa dijual untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bahkan ada sampai yang membunuh seseorang. Nah, yang terakhir yaitu dari tadi kan kita sudah berbicara faktor, jenis-jenis, dan dampaknya. Dan yang terakhir yaitu cara pencegahan. Ibu mau anak-anak ibu menyimak apa yang ibu sampaikan karena ini penting bagi anak ibu.
Ibu tidak mau di kelas ini ada yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas ya. Selanjutnya ada lingkungan yang baik. Nah, karena faktor lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pergaulan Ananda, Ananda bisa memilih lingkungan yang baik. Lingkungan ini bukan hanya dari faktor keluarga, tetapi ada dari lingkungan sekolah, masyarakat, khususnya pertemanan. Selanjutnya yaitu memperkuat karakter diri. Memperkuat karakter diri ini yaitu karakter yang positif ya. Ananda harus berani bilang tidak ketika itu salah dan tidak sesuai menurut norma-norma. Dan selanjutnya yaitu membatasi pergaulan diri. Menurut Karin, sebenarnya boleh nggak sih kita memilih-milih teman? Kalau menurut Karin Bu, boleh. Kita memilah dan memilih itu juga kalau misalnya temannya berperilaku tidak sesuai dengan semestinya, kita bisa untuk memilih tidak berteman dengan dia, Bu. Oke, bagus Karin. Benar kata Karin. Sebenarnya kita boleh berteman sama siapa aja, boleh sejauh mana berteman kita, tetapi kita harus bisa memilih dan memilah mana sih pertemanan yang baik dampaknya bagi diri Ananda. Ketika menurut Ananda pertemanan ini toksik, Ananda boleh meninggalkan pertemanan ini. Oke, selesai materi kita hari ini ya. Kok tidak semangat? Nah, Ibu akan memberikan instrumen kepada Ananda. Ya. Tolong di ke belakang ya. Di situ ada pertanyaan yang bisa Ananda isi. Ibu kasih waktu 10 menit. Nah, untuk khusus pertanyaan yang di bawah, Ibu mau Ananda menjawabnya satu-satu maju ke depan ya. Nanti Ibu tunjuk. Selamat mengerjakan. Ada belum? Soalnya di bawah. Tadi tidak mau. Udah dah. Apa? Boleh. Pokoknya yang ada di lingkungan Ananda ya. Khusus yang untuk pertanyaan yang A, yang keterampilan yang action itu contohnya yang di lingkungan sekitar Ananda ya, yang di lingkungan baik di boleh sama saya boleh Diva, boleh. Ada ya? Iya boleh. Inisial ini boleh. Boleh. Pakai inisial kenapa ya, Bu?
Nanti maju ke depan ya, ceritakan. Gimana Nada? Ada kendala-kendala? Kendala. Ada sekarang banyak sekali. Jika ada Ananda kendala boleh tanyakan kepada Ibu. Menurut Syifa, bagaimana Syifa menilai? Macet. Bu, nanti yang maju Mutia aja ya, Bu. Boleh. Dia mau menceritakan ya? Iya, Bu. Boleh. Ikuti dia duluan yang maju ya. Saya nggak pede, Bu. Kenapa nggak pede? Kan ini teman-teman kami semua. Tapi kenapa? Ada sama. Iya, dia sama. Oh iya, biar Adil ibu, biar Adil ibu spin aja namanya sama Ananda. Semoga kan Semoga putih. Spin ya, spin. Iya, kenapa sih Pak? Iya. Boleh. Dia belum cerita sih. Yang tiga dulu nggak spin kok. Melani. Namanya jangan dimasukin Bu. Eva. DH. Cipa. Nada Ipa, Bu. Nada. Untung. Siapa yang belum? Susah sih. Itu maju berdua yuk, Bu. Siapa yang belum nih? Iya, Bu. Nada. Mirna. Bentar. Nada.
Boleh perkenalan di sini. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lewani Dea, biasa dipanggil Dea. Lele itu juga boleh. Lele. Oke. Contoh bentuk pergaulan bebas di lingkungan saya yaitu saya mempunyai seorang teman. Nah, dia ini mempunyai teman terdekatnya. Teman terdekatnya itu tuh dia selalu mengajak si Anu ini siapa sih? Inisial. Namanya Jono. Nah, namanya Jono. Jadi dia tiap berkumpul itu dia selalu minum beralkohol, sehingga setiap dia pulang ke rumah itu dia selalu marah-marah dengan orangnya karena dia menganggap orang itu sangat langgar. Cukup? Ya, cukup. Bagus, berikan aplaus kepadanya. Jadi cerita yang diceritakan oleh Dea tadi yaitu bentuk pergaulan bebas, yaitu temannya sering minuman beralkohol. Benar Dea? Iya. Oke. Speak lagi ya. Boleh bawa orang lagi. Apa sama dia, Bu? Atau dia lagi? Nah, nanti kita hapus. Ayo Halim. Assalamualaikum teman-teman. Jadi ceritanya itu contoh pergaulan bebas yang ada di lingkungan aku, ada nggak teman ini inisialnya M. Dia tuh ambil dua nikah karena pacaran, terus pacarnya itu nggak sekolah lagi, jadi dia tuh sering banget keluar-keluar sama pacarnya, terus sama pemuda yang ada di rumah aku, di daerah itu kayak ditegur, terus ternyata si M ini udah hamil. Jadi gitu aja. Cukup Halim. Cukup, Bu. Ya, terima kasih. Berikan aplaus kepada Halim. Jadi jenis pergaulan bebas yang diceritakan oleh Helin tadi yaitu hamil di luar nikah. Itu tetangga ya Helin? Iya, tetangga. Tetangga dekat? Enggak jauh, Bu. Jauh. Oke, spin lagi nih. Lagi. Satu orang lagi ya. Ayo lanjut, silahkan Eva. Oh, ya ada ibu yang cantik, comel. Boleh deh, nggak boleh. Tengah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rasulullah akan menyebutkan contoh untuk pergaulan bebas di lingkungan sekitar Anda. Jadi ini ceritanya tuh waktu saya masih MTS. Itu tuh saya berteman dengan beberapa siswa di luar yang bukan sekelas dengan saya. Lalu ada suatu hari mereka ini ngajak bolos, kayak gak ikuti mata pelajaran. Jadi saya menolak. Keesokan harinya tuh mereka gak mau lagi main dengan saya. Sini boleh. Sudah cukup. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu kepada Nah, jadi cerita Eva tadi bagus ya. Eva bisa menolak ajakan teman yang mengajak Eva
Eva untuk lolos. Oke, sudah nih? Apa mau lagi? Tidur sudah. Sudah. Apa mau? Dia mau. Iya, Dia mau. Sekali lagi. Dia katanya pengen. Oke, berhubung waktu kita sudah cukup habis. Nah, berhubung kita terbatas waktu, jadi pertemuan kita Ibu cukupkan sampai di sini. Baik, selanjutnya Ibu akan menanyakan kepada Ananda pemahaman baru apa yang Ananda dapatkan dari kegiatan layanan kita pada siang hari ini. Boleh angkat tangan yang mau? Boleh Diva. Baik, udah Diva. Baik, terima kasih Bu. Jadi pemahaman yang saya peroleh dari layanan hari ini itu Ibu telah menjelaskan tentang macam-macam jenis pergaulan bebas dan juga sharing-sharing dari pengalaman teman-temannya teman saya akan pergaulan bebas yang dilihatnya, memberikan pandangan bahwa itu salah dan juga kita harus mampu menolak ajakan. Begitu. Oke, berikan aplaus dulu lah kepada Diva. Terima kasih Diva. Bagus sekali. Satu orang lagi deh, suka ya. Lira boleh. Pemahaman baru apa yang Lira dapatkan dari layanan kita siang hari ini? Yang dapat saya pemahaman dapat saya pahami yaitu kayak baik-baik dalam memilih teman agar tidak terjerumus ke hal yang negatif di dunia. Terutama adalah dalam memilih teman. Ya Bu, kita benar. Udah. Ya Bu. Oke, baik. Berikan aplaus dulu pada Lira. Oke. Nah, jadi kesimpulan materi kita pada layanan kali ini yaitu ada banyak sekali dampak dari pergaulan bebas dan faktor-faktornya. Nah, Ananda tadi sudah menceritakan bentuk pergaulan bebas yang ada di sekitar Ananda itu berarti banyak kan yang di lingkungan Ananda semua yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Baik, dari materi yang Ibu jelaskan pada layanan kali ini, Ibu berharap Ananda dapat mencegah pergaulan bebas agar Ananda semua tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas tersebut. Dan semoga bisa bermanfaat bagi Ananda semua dan berkah buat Ibu ya. Iya. Amin. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita tutup layanan kita pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.